Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Saat mengikuti spoiler Jujutsu Kaisen chapter 241, Abdikos sekalian melihat kolom komentar dari Twitter Miyamura, di mana banyak orang mencaci maki spoiler chapter ini. Mereka ingin GG segera mengakhiri kekonyolan dari komedi Takaba dan kembali ke pertarungan Yuji. Abdikos sendiri sedikit banyak memahami perasaan teman-teman tersebut, karena Abdikos pribadi salah satu orang yang paling excited untuk segera melihat pertarungan Yuji melawan Sukuna. Tapi ya, setelah Abdikos membaca versi fan translate-nya, ternyata chapter ini sangat bagus. Menyebalkan iya, tapi Abdikos masih bisa tersentuh, walaupun perasaan sebal agar pertarungan ini segera berakhir tetap ada. Menurut Abdikos, chapter ini mirip chapter menyebalkan tentang side story Panda dan saudaranya. Bahkan menyebalkannya chapter tersebut malah lebih parah karena gambarnya sangat sederhana. Tapi ya, saat meresapi versi fan translate-nya, Abdikos jadi tersentuh, dan kini kasusnya kembali di chapter 241 ini. Chapternya memang konyol dan menyebalkan, tapi ketika diresapi sebenarnya chapter ini sangat-sangat menyentuh. Yuk langsung aja kita mulai pembahasan chapter 241. Check it bro. Pertama, perjuangannya Takaba untuk menjadi komedian. Perjuangan Takaba menjadi seorang komedian dimulai sejak dia masih kecil. Takaba terlahir sebagai seorang yang serius dan dingin terhadap orang lain. Jadi dia selalu menanggapi sesuatu secara serius alias tidak asyik. Hal inilah yang membuat Takaba dijauhi oleh teman-temannya. Awalnya biasa saja, tapi lama-kelamaan Takaba jadi merasa kesepian. Hingga suatu ketika Takaba mencoba sekuat tenaga untuk menjadi lucu di hadapan teman-teman masa kecilnya, dan akhirnya membuat mereka tertawa. Dari situlah Takaba merasa komedi adalah suatu jalan hidup yang akan membuatnya mempunyai banyak teman. Takaba kemudian serius mempelajari komedi hingga di bangku kuliah. Namun ya, pada dasarnya Takaba adalah orang serius dan dingin, alias dia tidak punya bakat di bidang komedi. Jadi saat temannya terlambat latihan, dia langsung memarahinya. Padahal teman Takaba adalah orang yang luwes dan mudah bergaul, sehingga berkat dia Takaba bisa dapat tempat untuk perform meski sangat jarang. Namun ya, teman Takaba ini terlalu luwes dan mudah bergaul, sehingga perform di panggung dia manfaatkan untuk menarik perhatian wanita. Sementara Takaba yang tidak pandai bergaul, perform dia di panggung adalah semata-mata untuk menghibur. Perbedaan inilah yang membuat teman Takaba enggan meminta maaf karena dia merasa sangat berjasa. Sementara Takaba yang terlalu menganggap serius sebuah komedi langsung memukul temannya tersebut yang melakukan komedi hanya untuk main-main. Teman Takaba pun pada akhirnya menyerah. Bagaimana bisa orang lain akan tertawa kalau dia dan Takaba tidak bisa berkomedi dengan santai dan menyenangkan? Masalah belum selesai saat Takaba memperoleh panggung komedi setelah lulus kuliah. Dia yang bukan pemain inti masih saja mendapat komen negatif dari penonton. Tapi seniornya yaitu Ken-san menyemangati kalau tidak mungkin membuat penonton 100% tertawa, karena kalau hal itu mungkin pasti ada babi yang mungkin juga bisa terbang. Yap, Ken-san menyemangati Takaba dengan perumpamaan lelucon agar Takaba bisa sedikit slow dengan komedi seriusnya. Dari sini kita melihat kalau flashback ini adalah kenangan bagaimana Takaba sebenarnya tidak berbakat menjadi komedian. Jadi saat flashback tersebut, Takaba masih menjadi bulan-bulanan roh kutukan dari Kenjaku. Kali ini roh kutukan Kenjaku berhasil menyerang Takaba yang krisis percaya diri, sehingga yang bisa dilakukan Takaba hanyalah lari. Tahun berganti tahun hingga tidak terasa Takaba sudah di usia 30 tahunan, di mana hanya ada satu teman sekolah Takaba yang masih setia menemaninya. Namun ya, teman Takaba juga ada di posisi ingin berhenti. Menurut temannya, mereka terlihat sangat menyedihkan dalam kostum konyol saat teman-teman sekolah lainnya sudah naik jabatan, punya istri dan punya anak. Dan ya, melihat panel berikutnya, kemungkinan teman Takaba beneran keluar, sehingga hanya menyisakan Takaba seorang diri di usia lebih dari 30 tahunan tanpa teman dan juga pacar. Namun bukannya menyerah dan sadar diri, Takaba malah menghibur diri dengan semakin berusaha keras dalam melawak. Dengan begitu banyak orang yang akan menertawakannya, sehingga dia tidak akan kesepian meski tanpa pendamping. Yap, menurut Abdikos, Takaba adalah kebalikan dari Higuruma. Usia keduanya hampir sama, yaitu Takaba 35 tahun dan Higuruma 36 tahun. Bedanya Higuruma terlahir jenius dan kehidupannya sangat mulus, sementara Takaba sangat bodoh bahkan untuk sekedar sadar diri, sehingga kehidupannya penuh dengan perjuangan. Keduanya juga karakter yang secara spesifik diperkenalkan di
di Cooling Game dengan background masing-masing. Lalu apa ending dari background keduanya? Higuruma yang terlalu jenius menyadari kalau kehidupannya yang lurus sangat membosankan sehingga dia terjun sebagai pengacara. Namun bukannya dapat tantangan, Higuruma malah dapat stres, membuatnya tidak lagi mempercayai hukum. Bahkan setelah kutukannya bangkit, Higuruma merasa menjadi hukum itu sendiri yang berhak menghakimi semua orang yang punya kesalahan di Cooling Game. Sementara Takaba yang terlalu bodoh tidak pernah sadar kalau ada waktunya untuk berhenti dari impian yang mustahil untuk terwujud. Ya, bahkan sampai usia 35 tahun Takaba masih tetap di impiannya untuk menjadi komedian terkenal, meskipun jokes dia sering garing dan terkesan dipaksakan. Abdikos penasaran ending dari dua pemain original di arc Cooling Game ini seperti apa, karena sepertinya keduanya sengaja dipersiapkan GG Akutami untuk akhir Cooling Game. Kedua, bagaimana GG Akutami membuat Takaba garing menjadi Takaba lucu. Sejak awal kemunculan Takaba dan mengklaim dirinya sebagai komedian, orang-orang di sekitar Takaba langsung menganggapnya sebagai komedian garing, tidak lucu, dan terlalu memaksa dalam membuat jokes. Bahkan sebagian dari mereka merasa risih dengan sikap sok lucu Takaba. Dan ya, sebenarnya bukan hanya mereka, Abdikos pribadi sebagai pembaca juga merasa kalau Takaba itu cringe. Jokes Takaba saat pentas serta jokes wifi-nya sangat cringe dan tidak masuk ke Abdikos. Namun entah kenapa di akhir chapter 241 Abdikos tertawa dengan jokes Takaba yang memplesetkan My Ninja Way Naruto menjadi My Brand of Comedy. Ekspresi ikonik Naruto saat mengatakan karena itu adalah jalan ninjaku juga berusaha ditirukan Takaba di sini. Dan terakhir, Takaba menuliskan waku-waku di muka Kenjaku yang merupakan icon excited dari Anya Forger. Yap, saat spoiler flashback Takaba, Abdikos awalnya benar-benar kesal karena bukannya mempercepat pertarungan Takaba dan Kenjaku, GG malah fokus ke flashback Takaba. Tapi saat chapter diakhiri dengan waku-waku ini, Abdikos langsung ngakak. Dari sini Abdikos paham Takaba bukan tidak lucu, tapi GG Akutami sengaja membuat Takaba tidak lucu di mata para pembaca, sehingga kesannya selalu pengen emosi di setiap kehadiran Takaba yang sok lucu. Dan ya, saat Takaba sudah mendapatkan momen untuk tetap di jalan komedinya, dari sinilah GG langsung berusaha membuat Takaba menjadi karakter lucu, tentu saja dengan jokes khas orang Jepang. Untuk awalan ini Abdikos lumayan tertawa. Apakah di chapter 242 jokes Takaba yang dibuat GG Akutami akan tetap bisa membuat Abdikos tertawa? Yap, lihat saja nanti. Ketiga, teknik komedi Takaba bekerja dengan emosi. Yap, ini adalah teori dari Abdikos. Penjelasan resmi saat ini adalah teknik komedi Takaba mewujudkan segala sesuatu yang dia anggap lucu. Jadi kata kuncinya adalah kepercayaan diri dari Takaba itu sendiri. Dan ya, menurut Abdikos ada satu rahasia penting dari teknik kutukan Takaba ini, yaitu teknik kutukan ini juga berhubungan dengan feedback emosi yang diberikan oleh penonton. Jadi semua aksi Takaba akan dinilai oleh penonton. Saat ini ada 3 poin penilaian emosi. Pertama adalah marah dan kesal, kedua adalah kagum, dan ketiga adalah tertawa. Yap, sebenarnya masih ada satu emosi lagi, yaitu sedih dan tersentuh. Tapi Abdikos masih belum yakin. Jadi keempat emosi yang Abdikos sebutkan barusan adalah emosi penonton saat menyaksikan sebuah pertunjukan komedi. Pertama adalah marah dan kesal. Ini terjadi jika pertunjukan tidak sesuai keinginan penonton atau jokes yang diberikan menyakiti hati penonton. Kedua, kagum jika pertunjukan tersebut menampilkan lebih dari apa yang bisa dilakukan penonton. Misalnya pelawak tiba-tiba menyanyi dan suaranya ternyata sangat bagus. Ketiga adalah ngakak jika pertunjukan tersebut lucu, dan terakhir adalah sedih jika pertunjukan lawak tersebut menyentuh hati penonton. Yap, inilah rahasia yang Abdikos perhatikan dari kekuatan Takaba saat melawan Hazenoki. Emosi pertunjukan yang sedang dimainkan komedi Takaba adalah marah, dimana semakin marah Hazenoki, semakin overpower Takaba dalam mendeliver komedinya. Dan ya, untuk Kenjaku, dia memang sempat marah sehingga kekuatan Takaba berefek pada Kenjaku. Namun setelah kemarahan Kenjaku mereda dan berganti dengan berpikir, teknik Takaba jadi tidak berguna. Lalu Takaba mencoba menyerang dari emosi lain Kenjaku sebagai penonton, yaitu emosi kekaguman, di mana Takaba membuat pose sujud sempurna yang membuat Kenjaku langsung kagum. Dan ya, tiba-tiba saja kemampuan Kenjaku jadi tidak bekerja pada Takaba. Berikutnya, Takaba berjanji akan menyerang emosi tertawa dari Kenjaku. Jika berhasil, kemungkinan Takaba akan jadi lebih overpower. Dan ya, masih ada emosi sedih dan tersentuh
yang Abdiko sendiri belum yakin. Yap, inilah teori dari Abdiko saat ini, yaitu Komedita Kaba bisa bekerja dengan dua syarat, yaitu kepercayaan diri penggunanya dan feedback emosi dari penontonnya. Jika salah satu dihilangkan, maka teknik ini akan siap-siap tidak berguna. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini sampai ke salam Mi.